Oke, jadi cardiovascular disease itu kan singkatannya cardiovascular and disease. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah, disease penyakit. Jadi gampangnya adalah cardiovascular disease itu adalah penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Nah, macam-macamnya apa aja? Ada beberapa. Yang umum aja nih yang sering kita dengar yaitu serangan jantung, mungkin pernah dengar ya. Itu ada penyakit jantung koroner, mungkin juga pernah dengar, sampai yang berat ada kematian otot jantung atau namanya infark miokardium. Terus ada juga stroke, itu termasuk cardiovascular disease juga karena vaskularnya. Kemudian gagal jantung, mungkin orang juga sering dengar, gangguan irama jantung, bahasa kerennya aritmia, ada juga gangguan katup jantung, penyakit jantung bawaan, sebenarnya macam-macam, tapi ini yang saya sebutkan hanya yang umum atau cenderung banyak didengar oleh orang, seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab ini, saya mulai dari dunia dulu secara global, baru nanti bergerak ke Indonesia seperti apa. Nah, kalau untuk global sendiri, ini data dari WHO untuk penyakit jantung sendiri ini termasuk penyakit yang hitungannya cukup banyak di dunia ya. Jadi 70% kematian di dunia itu karena penyakit tidak menular yang pertama. Dan 45% dari 70% tadi penyebabnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini tidak hanya bisa mengenai usia tua, tapi sekarang trennya ini ada penelitiannya juga. Jadi dulu katanya untuk menemukan pasien jantung usia muda tuh sekitar 40 tahun ke bawah itu cukup sulit. Tapi makin ke sini ada penelitian yang bertahun pada tahun 2015 itu bilang kalau eh, pasien dengan penyakit jantung di usia 20 sampai 39 tahun kan cukup muda ya. Kalian juga mungkin termasuk dalam range itu sudah mencapai 11,9% dari laki-laki di seluruh dunia dan perempuan sudah mencapai 10,0%. Jadi udah bisa kita bilang secara gampang itu udah satu dari 10 itu udah beresiko kena penyakit jantung di usia 20 sampai 39. Penyakit jantungnya nggak hanya serangan jantung ya, tadi kan banyak macam-macam tuh. Jadi berbagai macam kemungkinan sakit jantung itu bisa terjadi dengan resiko 1 dari 10 pada usia 20 sampai 39 tahun. Itu di dunia. Gimana kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada datanya dari Riskesdas yang di Indonesia itu ini yang terdata untuk penyakit jantung secara keseluruhan itu untuk usia 15 sampai 24 tahun cukup muda ya. Itu sekitar 0,7% dan di usia 25 sampai 34 itu 0,8%. Itu yang terdata. Cuma kan kita nggak tahu kondisi realnya gimana ya. Kemudian penyakit-penyakit yang cukup sering dari penyakit jantung itu ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke. Itu range-nya mulai dari 0,1% sampai stroke itu paling tinggi di antara 2,6 sampai 3,9%. Jadi ya 2 atau 3 dari 100 orang di Indonesia yang tercatat beresiko untuk terkena stroke. Jadi uh, cukup ini ya sekarang sudah cukup sering dibanding kondisi yang dahulu. Makanya untuk kita yang usianya masih dewasa muda, sebenarnya masih beresiko untuk bukan masih beresiko, sudah beresiko meskipun masih muda untuk terkena penyakit jantung ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari yang penelitian-penelitian yang ada itu menyebutkan kalau faktor-faktor yang bisa membuat orang dewasa muda sudah terkena penyakit jantung paling sering itu gaya hidup yang pertama karena sekarang kan eranya sudah lebih santai, tidak sesibuk yang dulu. Jadinya yang namanya sedentary lifestyle, orang-orang yang couch potato itu sudah cukup banyak sekarang dibanding dulu. Yang akhirnya kondisi gaya hidup ini mempengaruhi yang lain. Contoh, akhirnya makannya nggak terkontrol, karena kebanyakan sedentary lifestyle, akhirnya tidak olahraga, ya dan lain-lain. Kemudian selain itu faktor penyebabnya, eee, tadi nyambung ke makan tidak terkontrol itu obesitas ya. Jadi mungkin sudah tahu juga kalau dari tahun 1975 sampai 2016, itu angka obesitas tuh naiknya sekitar 3 kali lipat. Jadi dalam waktu sekitar cuma 30-an tahun, 30-40 tahun, itu naiknya 3 kali lipat jumlah obesitas. Jadi obesitas ini juga salah satu faktor resiko dari
cardiovascular disease. Itu yang kedua. Jadi tadi gaya hidup, obesitas, terus juga sekarang ini mungkin kalian udah sering dengar kalau pasien hipertensi usia muda itu sekarang udah lebih banyak. Jadi, sekarang nggak nggak cukuuk jarang juga kita temuin orang yang masih muda, usianya rentang 20 sampai 30, ketika diperiksa tekanan darahnya, ternyata di atas 120/80. Kan udah mulai masuk prehipertensi, itu udah mulai warning. Terus kemudian selain tekanan darah, mungkin pernah dengar juga kolesterol ya. Itu ada kaitannya juga sama pola makan. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, mungkin sering dengar, aduh udah cek darah nih, kolesterolnya tinggi. Itu juga termasuk resiko untuk penyakit jantung. Selain kolesterol, biasanya paketan ada juga cek gula darah. Nah, sekarang trennya angka gula darah yang tinggi itu mulai sering ditemukan pada pasien dewasa muda. Dan itu secara tidak langsung, seperti tadi obesitas, kolesterol, dan hipertensi, adalah faktor resiko untuk munculnya penyakit jantung. Kemudian yang sering dibahas juga rokok ya. Jadi kan kita juga tahu kalau angka rokok itu cukup tinggi di kalangan usia muda. Nah, padahal rokok itu adalah faktor resiko untuk munculnya penyakit jantung. Seperti itu sih yang kalau secara garis besar ya gambarannya. Untuk faktor resiko apa aja di pasien usia muda sehingga bisa jadi cardiovascular disease. Seperti itu. Oke, jadi untuk tanda-tandanya itu tergantung dari penyakitnya ya, tergantung dari diagnosisnya juga sebenarnya. Ini kita bahas yang umum aja. Kalau misalnya seandainya yang terjadi serangan jantung, itu bahasa awamnya angin duduk. Itu yang dirasain kalau dewasa muda biasanya masih cenderung khas, yaitu nyeri dada terutama di sebelah kiri, tapi seperti ditindih, bukan ditusuk. Jadi pengalaman saya waktu di IGD juga sering orang mengira dirinya sakit jantung padahal usia dewasa muda, sakit dadanya kayak ditusuk. Jadi itu kurang tepat karena yang idealnya adalah nyeri dadanya sebelah kiri dan seperti ditindih. Bahkan sebelah kirinya tuh susah dilokalisir, jadi kita nggak tahu di sebelah mana gitu. Nah itu ciri khas serangan jantung. Sama biasanya disertai keringat dingin. Terus kalau stroke, stroke itu yang paling sering, stroke itu kan dibagi dua ya, ada iskemik, iskemik itu sumbatan pembuluh darah, ada hemoragik, yaitu pecahnya pembuluh darah. Kalau stroke yang hemoragik itu utamanya nyeri kepala, sama tiba-tiba muntah, proyektil. Proyektil itu artinya muncrat terus kadang tanpa mual, jadi tiba-tiba aja muntah. Terus sama sakit kepala yang utama. Kalau sampai berat, itu bisa sampai kehilangan kesadaran, kayak tiba-tiba pingsan, tiba-tiba nggak bisa dibangunin. Kalau yang iskemik, biasanya tanpa sakit kepala, tiba-tiba aja ada masalah di saraf. Mungkin itu tiba-tiba kebas sebelah, mungkin tiba-tiba nggak bisa gerak sebelah, kayak gitu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu di usia dewasa muda, itu harap berhati-hati. Sejauh ini pasien termuda yang pernah saya temuin di IGD, itu usianya 29, seumur saya. Jadi tahun sebelum saya ke sini, tahun sebelum saya ke Jepang, tahun 2018 itu pernah ketemu pasien usia 29 stroke. Jadi ya ini nyata ya. Jadi resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular di usia muda tuh ada gitu. Dan pasiennya juga ada. Terus kemudian yang sering juga gagal jantung, itu mungkin sering juga keluhan utamanya itu kalau kita aktivitas itu cenderung sesak. Nah, tapi kan ada berbagai macam grade-nya ya. Kalau sudah sampai berat, itu aktivitas yang ringan aja tuh udah sesak banget. Dan sesaknya itu beda sama yang asma ya. Kalau asma kan ngakik-ngakik, ini nggak keluar sampai ngakik-ngakik kok. Lebih berat aja kalau napas, terus kemudian kalau istirahat, reda kembali, udah mulai membaik. Tapi mulai aktivitas sedikit lagi, akan sesak lagi. Cuma nggak terlalu sering ada pasien gagal jantung di usia muda, kecuali mungkin ada penyakit jantung bawaannya, itu beda kasus. Tapi kalau yang akibat penyebab lain, itu nggak terlalu sering. Yang mungkin bisa ditemuin yang serangan jantung sama stroke. Itu yang lebih umum lah ditemukan di dewasa muda. Seperti itu. Oke, jadi, kesehatan jantung dengan COVID-19 ini cukup erat sebenarnya. Bahkan, laboratorium saya di Jepang itu kan tentang jantung ya, tapi kita pernah ngebahas COVID, karena cukup erat kaitannya. Di mana kaitannya erat, mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar, terutama yang medis, itu kalau
COVID-19 itu bisa masuk ke dalam sel, itu karena berikatan dengan reseptor yang namanya S2, angiotensin converting enzyme 2. Nah, S2 itu termasuk salah satu enzim yang cukup dibahas di jantung. Gimana intinya? Karena mungkin kalau kalian pernah dengar kalau ada yang namanya S1 yang angiotensin converting enzyme 1 itu penting banget buat pengelolaan darah tinggi terutama hipertensi. Nah, kalau S2 itu kan urutannya itu dari renin, kemudian angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, nanti saya agak lupa renin, angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2. Nah, S itu angiotensin converting enzyme yang pertama itu penting banget untuk pembuatan menjadi angiotensin 2. Nah, S2 yang jadi tempat menempelnya COVID itu penting banget untuk metabolisme selanjutnya dari angiotensin 2. Jadi dia akan mengembalikan jadi angiotensin 17 sama 19 namanya. Dan itu cukup penting dalam mekanisme umpan balik pengaturan tekanan darah. Nah, kenapa di sini jadi penting? Karena ada obat yang rutin diminum pasien hipertensi terutama atau gagal jantung itu yang namanya S inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, dan ARB, angiotensin receptor blocker. Jadi, sejauh ini diketahui kalau dicurigai kalau S inhibitor dan ARB itu bisa membuat apa namanya? S2 kadarnya jadi lebih banyak. Nah, akhirnya ada hipotesis tuh waktu di awal sekitar bulan Februari atau Maret kalau kalau kita konsumsi S inhibitor, obat hipertensi tadi atau ARB, endingnya adalah si S2-nya bakal naik karena efeknya dari obat itu. Nah, jadinya mereka berpikir, waduh, konsumsi obat ini bahaya dong. Artinya COVID-nya bakal lebih gampang nempel dong, lebih gampang menginfeksi dong. Itu isu awal banget. Nah, tapi sekarang isunya udah lurus. Udah ada percobaannya yang bilang kalau pakai 2 obat itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada peningkatan infeksi, tidak ada peningkatan derajat keparahan. Jadi udah aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu isunya adalah penyakit jantung bisa menjadi faktor resiko untuk munculnya penyakit berat pada COVID-19. Itu jurnalnya udah ada. Jadi ada penelitian yang bilang kalau kita punya penyakit kardiovaskular, itu adalah faktor resiko kalau kita terinfeksi COVID-19, sakitnya jadi berat. Nah, tapi yang menarik, itu kan hubungan satu arah tuh. Penyakit jantung bisa bikin COVID-19 memberat, satu arah. Tapi yang unik di sini, ada jurnal yang bahas kalau hubungannya itu bidireksional atau dua arah. Jadi COVID-19 ternyata bisa menyebabkan kelainan jantung karena dia bisa membuat peradangan pembuluh darah, tepatnya di sel yang namanya endotel, sel di pembuluh darah. Jadi ada endotelitis. Jadi hubungan antara penyakit jantung dengan COVID-19 ini sangat menarik, dimulai tadi dari S2, kemudian sampai sekarang yang isunya lagi hangat itu hubungan dua arah ini. Si penyakit jantung bisa menyebabkan COVID-19 resikonya berat, tapi COVID-19 bisa menyebabkan seseorang menderita penyakit jantung. Yang menarik di sini yang perlu kita tunggu adalah udah ada hasil otopsi pasien COVID yang bilang jelas kalau jantungnya bermasalah. Kita tinggal nunggu ke depannya seperti apa dan rencananya juga ada penelitian yang udah jalan itu mau follow up selama 6 bulan apa yang terjadi pada kondisi kardiovaskular pada pasien COVID. Cuma hasilnya belum keluar, masih follow up. Jadi sangat menarik banget dari hulu ke hilirnya ada. Dari mulai di gimana dia menginfeksi sampai ketika pasiennya sembuh apakah ada efeknya atau enggak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ya menjaga kesehatan jantung penting banget ya caranya ya. Penting banget untuk dijaga kesehatan jantung. Caranya gimana? Ini kan mungkin kita sering dengar cara-cara yang umum dilakukan ya. Tapi ini berhubung konteksnya lagi pandemi, akan saya persempit jadi di konteks pandemi ini. Yang pertama, itu aktivitas fisik tetap harus memadai. Orang-orang mikirnya kondisi WFH, work from home, kondisi nggak kuliah, akibatnya banyak di kasur, banyak di kursi, malas-malasan istirahat. Padahal itu tidak baik untuk kesehatan jantung. Minimal kita tetap harus aktif 150 menit per minggu.
150 menit itu 2,5 jam. Jadi biasanya strateginya gimana? Kita bikin sehari cukup sisihkan 30 menit. Kan kalau kita di rumah itu cenderung lebih mudah ngatur waktunya. Siapkan 30 menit dari waktu kita untuk aktivitas. Berhubung idealnya di rumah aja, kita mungkin bisa lari-lari kecil di rumah, bisa ikut senam di rumah, bisa yoga, bisa mungkin kalau punya alat gym kecil-kecil, itu terserah opsinya gimana. Yang penting bener-bener pastiin ada aktivitas. Dan yang utama, itu sebenarnya idealnya aktivitasnya aerobik. Jadi kayak jalan pelan, naik turun tangga, seperti itu. Dan kalau misalnya seandainya kalian mau melakukan di luar, bener-bener pastiin kalian pakai masker. Terus yang kedua, selain pakai masker, bener-bener pastiin kalian bisa menjaga jarak dengan orang lain. Kalau bisa, jangan cari tempat yang rame. Jadi kalian jangan ikut teman-teman kalian naik sepeda ke tempat yang rame, atau jalan-jalan tempat yang rame. Coba tempat sepi, lakuin 30 menit, itu udah cukup, yang aerobik. Itu dari aktivitas. Yang kedua, yang penting banget, ini ditekanin sama lembaga-lembaga yang peduli terhadap jantung juga, itu stop merokok. Jadi merokok itu merokok selain bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, merokok juga bisa meningkatkan resiko COVID. Jadi kalau kita bisa stop atau menurunkan atau menghentikan rokok itu, kita ngekat dua-duanya sekaligus di masa ini. Terus kemudian yang ketiga, jaga pola makan. Tadi kan sempat dibahas, ada hipertensi, berarti artinya kita kurangi garam, ada kolesterol, kurangi makanan yang berminyak, makanan gorengan, ada diabetes, faktor resiko penyakit jantung, kurangi gula. Kenapa itu penting? Karena tadi kurangi gula, kurangi lemak, itu kan kita bisa obesitas, bisa diabetes, itu juga resiko COVID. Jadi kalau kita bisa menjaga pola makan dengan baik, menjaga asupan gula, asupan lemak, asupan garam, selain kita melindungi diri kita dari penyakit kardiovaskular, secara tidak langsung kita juga melindungi diri kita dari COVID. Kemudian yang perlu dilakukan lagi, istirahat cukup, wajib. Mungkin yang di rumah lebih mudah jadinya istirahat. Yang terakhir, kalau ada keluhan, konsultasi segera ke dokter. Kalau jantung mungkin bisa langsung ke IGD kalau emang benar-benar ada keluhan sakit dada seperti yang tadi, masalah di saraf, tiba-tiba baal, tiba-tiba nggak bisa gerak, atau tiba-tiba sesek, itu langsung ke UGD aja tempatnya. Seperti itu. Oke, jadi ini saya ambil sumber informasinya dari AHA ya, American Heart Association. Jadi makanan apa sih yang bisa kita makan enak dan gampang di kondisi ini untuk kesehatan jantung? Sebenarnya nggak hanya di kondisi ini aja, tapi di kondisi non pandemik pun ini bisa. Yang pertama itu kita makan yang kaya buah dan sayur. Kebetulan banget, ini juga salah satu anjuran makanan yang penting buat COVID. Gizi seimbang, kaya buah dan sayur. Dan untuk jantung itu juga penting. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah kaya buah dan sayurnya jangan ditambah-tambah. Kan sering dari kita pakai salad nih, misalnya bikin kayak salad atau sayur. Tambah garam, tambah saus-sausan, mayones, tambah gula. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi kalau mau makan sayur, sayur aja. Buah-buah aja. Jangan digula-gulain, jangan digaram-garemin, jangan ditambah saus-sausan. Mayones, mustard, Thousand Island, janganlah. Itu bukan rekomendasi. Rekomendasinya kayak buah dan sayur aja. Nah, kemudian yang kedua, selain kayak buah dan sayur, lauknya nih. Lauk yang perlu diperhatiin apa? Yang dianjurin di sini adalah ikan. Tapi ada tapinya, nggak boleh digoreng. Jadi silakan pilih cara mengolah lain, asal jangan pakai minyak. Karena tadi minyak itu resiko kolesterol, kolesterol tinggi, penyakit jantung naik. Jadinya ikan, hindari untuk digoreng, dan kalau bisa, di sini rekomendasinya ikan laut. Seperti salmon atau tongkol. Kenapa? Karena mereka kaya asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini sejauh ini penelitiannya diketahui punya efek protektif terhadap kesehatan jantung. Jadi punya efek baik untuk kesehatan jantung. Jadi untuk lauk rekomendasinya salah satunya itu. Ikan kan enak, tapi jangan digoreng aja. Yang kedua untuk lauk, ayam. Boleh, tapi tanpa kulit. Ya nggak enak ya, ada yang doyan kulitnya doang kan makan ayam kan. Tapi ini penting. Kenapa? Karena kulit ini sumber dari lemak tadi. Balik lagi, lemak, kolesterol, resiko penyakit jantung. Nggak boleh. Dan pesan kedua, ayamnya bebas mau diapa-apain. Tapi jangan pakai minyak. Jangan digoreng. Itu rekomendasinya.
Jadi lauknya sebenarnya enak-enak semua, ikan boleh, ayam boleh, tapi jangan digoreng, itu aja. Sama kalau ayam jangan pakai kulit. Tadi buah sayur udah, ayam udah, susu boleh susu. Tapi ada syaratnya, cari yang fat free, kan ada tuh yang tanpa lemak sama sekali atau low fat. Jadi low fat di sini masih boleh. Kalau susu biasa, skim milk biasa tidak direkomendasikan untuk kesehatan jantung. Kemudian tadi untuk kurangi gula, garam juga udah. Ini yang penting lagi. Jadi sering dari kita itu ngerasa kita udah diet nih, makanan udah bagus, tapi ngemil. Jadi di sini ini saya juga heran, Ahad tuh kayak tahu banget orang itu kayak apa. Dibilang kurangi snack, jelas. Jadi walaupun kita sudah menjaga makan semaksimal mungkin, sudah bilang nih, wah makannya makan siang, pagi, malam udah pakai buah, pakai sayur, pakai ikan gak digoreng, pakai ayam rebus, tapi makan ciki, tapi ngemil bakwan, sama aja. Jadi ya bakwan kan gorengan juga kan, kadang kita tuh nggak mikir ke sana. Jadi bener-bener di sini poinnya adalah kurangi snack dan kalau bisa snacknya rendah garam, rendah gula, jangan digoreng. Jadi sama artinya di sini adalah rekomendasinya kurang lebih sama, tapi pastiin juga makanan utama kita kayak gitu, snack-nya jangan jebol. Karena snack-nya jebol berat badan juga naik, resiko lagi COVID iya, penyakit kardiovaskular iya. Jadi kurang lebih makanannya kayak gitu kalau kita summary-in kayak buah sayur, lauknya ikan, jangan digoreng, ayam nggak usah pakai kulit, nggak usah digoreng, susu boleh tapi rendah lemak, dan pastiin makanannya rendah gulanya sedikit, garamnya sedikit, jangan terlalu banyak lemak-lemakan yang digoreng, dan untuk snack kurangi dan dijaga juga sesuai syarat makanan utama. Kayak gitu untuk makanan. Kalau untuk kita terutama terutama targetnya yang dewasa muda, itu kalau kita berusaha mencegah, sederhananya gini, kalau kita berusaha mencegah diri kita dari COVID, itu sebenarnya secara nggak langsung kalau kita bener ngelakuinnya, entah itu di aktivitas fisik, entah itu di makanan, entah itu di stop merokok, di istirahat, itu sama aja kita berusaha mencegah diri kita terkena dari COVID. Karena sekarang isunya yang berkembang adalah jangan-jangan COVID kardiovaskular arahnya. Karena tadi ada infeksi di endotel, ada endotelitis, terus ada temuan dari otopsi yang menemukan kalau pasien yang meninggal itu jantungnya bermasalah semua. Terus habis itu ada sumbatan kan tadi kan kardiovaskular kan nggak hanya kardio aja ya, tapi vaskular ya. Jadi ada kecurigaan masalah sumbatan pembuluh darah di paru yang akibatnya ngebuat, mungkin pernah dengar happy hypoxia trennya ya. Jadi dugaannya selain masalah saraf, happy hypoxia terjadi karena sumbatan pembuluh darah. Akibatnya terjadi pernapasan dan sirkulasi darah yang mismatch di paru-paru dan akhirnya menyebabkan hipoksia. Salah satunya itu. Jadi balik lagi, kalau kita berusaha melindungi diri kita semaksimal mungkin dari penyakit kardiovaskular, artinya di pandemi ini itu akan 2 kali lipat double manfaatnya karena kita melindungi diri dari kardiovaskular, melindungi diri kita juga dari COVID-19. Kayak gitu sih.